Selamat sore, selamat kita berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Mari kita sediakan hati dan pikiran kita, hidup kita pada sore hari ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada pada saat sore hari ini semua bukan oleh karena kekuatan dan gagah kita, tetapi oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar, bahkan terlalu besar, yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Sore hari ini kita memperingati Jumat Agung. Yesus yang tidak bersalah, Yesus yang tidak berdosa, dibuat berdosa karena saudara dan saya. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita pujikan Dia, kita sanjung Dia, kita tinggikan Dia. Terlalu besar. Selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan curah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali Bapa pada sore hari ini, dalam ibadah Jumat Agung ini Bapa, kami sungguh berterima kasih. Kami sungguh bersyukur buat pengorbanan Tuhan. Haleluya Yesus. Begitu besar kasih-Mu buat kami Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, pada sore hari ini kami mau sediakan hidup kami untuk kami mengagungkan akan nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan, sebelum kami persembahkan pujian penyembahan kami kepada Engkau Bapa, ampuni segala dosa kami, sucikan hati kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh layak di hadapan Tuhan, bersorak-sorai memuji memuliakan akan nama Tuhan Yesus Kristus. Terlebih dari itu, kami boleh layak menerima berkat surgawi, yaitu firman Tuhan. Mari Tuhan, pimpin kami dari awal sampai akhir dalam ibadah Jumat Agung ini Bapa. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami mulaikan ibadah pada sore hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini lebih kurang 2000 tahun yang lalu, Tuhan kita Yesus Kristus, Dia menanggung dosa saudara dan saya. Dia harus mati di kayu salib. Dia disalibkan, darahnya tercurah untuk menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Darahnya tercurah untuk menyembuhkan saudara dan saya. Oleh sebab itu, kami rindu mengajak Bapak Ibu Saudara pada sore hari ini menyanyikan pujian Pantekosta lama yang berkata, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah
berkuasa, darahnya berkuasa. Ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa, dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Haleluya. Sungguh ada kuasa di dalam darah anak domba. Oleh karena darah anak domba, saudara dan saya diselamatkan. Amin. Karena darah anak domba punya kuasa untuk menebus saudara dan saya. Saat ini, sekarang ini telah tiba. Oleh darah anak domba. Amin. Keselamatan dan kuasa dan
saudara dan saya boleh ada sebagaimana kita ada pada saat petang hari ini. Kuasa Tuhan dicurahkan bagi saudara dan saya. Kita tinggal terima. Kita terima kuasa dan daripada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Kami terima. kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami berlari, di situ pasti mujizat terjadi. Kami terima kuasa Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan.
pujian karena salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku, menyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan
besar dalam hidup kami. Engkau rela berkorban buat kami Tuhan, yang semestinya kami dihukum, tapi Engkau ambil bagian itu untuk menyelamatkan hidup kami. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Saat sore hari ini kami mengenang kematian-Mu Tuhan. Untuk kami boleh terus memegang iman kami kepadamu Tuhan. Biarlah salib itu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Hanya karena salib-Mu kami ada sampai saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Jagai hati kami, berkati hidup kami, apapun yang kami persembahkan, kami rindu menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kami serahkan doa kami dan kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Malam itu, malam perjamuan. Yesus dengan murid-muridnya mempersiapkan perjamuan terakhir. Mereka mulai berbincang-bincang dan mereka melakukan perjamuan malam terakhir. Di tengah perjamuan tersebut, Yesus mulai berkata kepada murid-muridnya, "Malam ini, seorang anak manusia akan diserahkan untuk menjadi tebusan bagi seluruh umat manusia." Murid-murid menjadi bingung. Mereka saling bertanya-tanya tentang siapa orang yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Di tengah kebingungan tersebut, Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Siapakah yang menyerahkan engkau?" "Seseorang yang ada di antara kamu." Mendengar hal itu, murid-murid menjadi semakin bingung. Mereka saling bertanya satu dengan yang lain, siapa yang akan menyerahkan Tuhan Yesus. Di tengah-tengah hal tersebut, Tuhan Yesus pun mulai berkata kepada Yudas, "Yudas, lakukanlah apa yang menjadi urusan." Kemanakah Yudas pergi? Mungkin dia disuruh untuk membeli sebuah roti. Permisi Tuhan. Tidak perlu ada apa-apa di sini. Ini soal Yesus. Batang kau ini mengalami atas apa yang kau lakukan.
30 juga. Dia memang anak bisa. Dia saja. Apa yang dia mau. Lalu bila mana kami tahu, siapa Yesus itu? Suruh kamu itu benar. Ah, itu dia. Benar. Yesus yang akan usiu itulah yang masalah. Malam perjamuan yang penuh makna tentang kasih dan pengampunan. Tetapi pengkhianatan tetap terjadi. Walaupun demikian, kasihnya kepada murid-muridnya tak pernah berubah. Demikian juga kasihnya bagi diri kita. Ia tetap mengasihiku dan mengasihimu.
Mari kita pergi ke Taman Getsemani. Baik Guru, apa yang akan kita perbuat di sana? Kita akan berdoa. Duduklah di sini, sementara aku ke sana untuk berdoa. Maka murid-murid mulai duduk dan menunggu, dan Yesus mengambil tempat untuk berdoa. Maka mulailah Yesus merasa sedih dan gentar. Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi tidak seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Lalu Yesus kembali, dan ia mendapati bahwa murid-muridnya sedang tertidur. Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Berdoalah dan berjaga-jagalah, sebab barang siapa tidak mau berdoa, dia akan jatuh ke dalam cobaan. Yesus mengambil tempat untuk berdoa. Ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Lalu Yesus kembali lagi kepada murid-muridnya, dan saat ia kembali, lagi-lagi ia mendapati bahwa murid-murid sedang tertidur. Bangunlah, mari kita pergi dari sini, sebab Ia yang akan menyerahkan aku sudah dekat. Ayo, kita bangun. Ingat, untuk itukah kau datang menemui aku? Masukkan kembali pedang itu seharusnya, sebab barang siapa menggunakan pedang, dia akan binasa oleh pedang itu. Sangkamu penyambung ke aku, sehingga kau datang menggunakan pedang dan pedang. Tiap hari aku duduk dan mengajari baik Allah, tetapi engkau tidak menangkap aku. Sadarkah kita begitu besar beban yang Ia tanggung atas diri kita? Kesedihan, kegentaran menyerangnya. Berharap agar cawan itu berlalu. Namun karena kasih setianya, Ia rela meminum cawan itu. Semua untuk hidupku dan hidup kita semua.
Yesus dibawa ke hadapan Pilatus untuk diadili. Di sana ia disaksikan oleh orang-orang Yahudi. Dengan tangan yang terbelenggu, ia dihadapkan kepada Pilatus dan masih terdengar suara teriakan dari orang-orang Yahudi. Benarkah yang dikatakan oleh mereka? Apakah engkau raja orang Yahudi? Engkau sendiri yang mengatakannya. Tidakkah kamu yang membela diri? Tidak tahukah kamu bahwa aku berkuasa untuk membebaskanmu dan berkuasa untuk menjatuhkan hukuman atasmu? Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, kecuali kuasa itu diturunkan kepadamu dari atas. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Orang Yahudi, yang manakah hendak membebaskan kepadamu? Yesus Kristus atau Yesus Barabas? Kamu bebas. Lalu, apa yang harus kulakukan kepada orang ini? Baik, serahkan dia kepadamu. Tapi asal kamu tahu bahwa aku tidak bertanggung jawab atas darah orang ini. Prajurit, bawa dia. Satu perkara yang selalu aku renungkan. Mengapa dia yang tidak berdosa harus menjadi seorang yang hina? Bahkan lebih hina dari seorang penjahat. Sehingga ia tidak beroleh kebebasan. Dan mengapa bukan dia yang seharusnya dibebaskan? Mengapa dia yang tidak bercacat harus disiksa? Kini kutemukan jawabannya. Semua karena kasihnya kepada kita. Ia mau menanggung kita. Dan karena dia peduli atas hidup kita.
bisa dia selamatkan, tapi dia sendiri tidak bisa. Orang ini anak Allah. Anakku. Kenapa? Kenapa? Bukankah aku dan kita semua yang berdosa? Aku yang hina. Banyak dosa yang telah aku lakukan. Tapi apa? Dia yang mati untuk kita semua. Namun kematiannya membawa kehidupan bagi kita semua. Di balik salibnya terdapat keselamatan dan kemuliaan. Lantas apa yang dapat kita balas untuk kasih-Nya yang begitu besar? Selain kita mengasihi Dia. Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darah
Puji Tuhan, haleluya. Boleh minta tepuk tangannya sekali lagi. Buat pemuda remaja, kaum pria, kaum wanita yang sudah dengan tekun menyajikan karya yang luar biasa. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan sedikit melihat firman Tuhan yang akan kembali meneguhkan apa yang kita lihat dan apa yang kita saksikan pada malam hari ini. Finish, it is finished. Selesai sudah apa yang Tuhan lakukan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita memperingati bahwa Yesus Kristus Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, menyelesaikan tugasnya dengan luar biasa. Kita baca dalam Yohanes 19. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Yohanes 19 ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-30. Saya baca ayat genap, Bapak Ibu Saudara baca ayat ganjil, dan 30 kita baca bersama-sama. Secara jelas, kompak. Yesus mati. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. 2, 3. Dua, tiga. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Silahkan duduk. Sedikit akan saya bawa kepada situasi dan keadaan pada waktu itu. Kita tahu bersama pada waktu itu perjalanan Yesus saat membawa kayu salib dengan perjuangan dan kekuatan yang pada awalnya Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Rasa kehausan. Panas yang begitu luar biasa. Jalan saya yakin dan percaya jalan yang begitu terjal. Dia jalani. Dia jalani. Dia lakukan atas dasar kasihnya. Atas dasar dirinya tidak bisa menyangkal bahwa dirinya mengasihi saya dan saudara. Oleh sebab itu dia berkata, finish, sudah selesai. Kata sudah selesai dalam bahasa Yunani dikatakan tetelestai, yang mempunyai arti tuntas dengan baik. Kata ini Bapak Ibu Saudara, kata tetelestai itu dikatakan bahwa pada waktu itu bila ada seorang hamba di Israel yang diberikan tugas oleh tuannya kepada hamba itu, dan tugas itu diselesaikan, dikerjakan dengan baik dan hasilnya memuaskan, maka Tuhan itu berkata tetelestai, selesai. Lalu yang kedua, pengertian kata tetelestai atau finish atau sampun rampung, Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan bahwa persembahan sudah sempurna diterima.
Kita tahu bersama Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel pada waktu itu saat hidupnya berdosa, saat hidupnya tidak kudus, dia harus membawa domba, kambing, lembu, sapi, burung terkukur, dan lain sebagainya. Dan binatang itu harus dibawa kepada imam besar. Tadi diperankan oleh Pak Bambang. Binatang itu harus diperiksa, sempurna tidak. Kukunya saja luka sedikit itu tidak berkenan. Bangsa Israel yang melakukan dosa, yang melakukan perbuatan yang membuat hidupnya tidak kudus lagi, dia harus bawa korban itu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, berapa kali dia harus mempersembahkan korban itu. Setelah imam itu periksa selesai lalu dipersembahkan, imam itu akan berkata, tetelestai, selesai dengan sempurna. Yang ketiga, pembayaran sudah lunas dibayar. Di dunia dagang Bapak Ibu Saudara, kalau sudah dapat barang dan uangnya dihitung pas, itu bisa juga dikatakan tetelestai. Yang berikutnya, sebuah mahakarya telah dirampungkan. Seniman membuat lukisan dengan perjuangan dan lukisan itu dinilai oleh ahli dan orang itu juga berkata tetelestai. Selesai dengan sempurna. Hari ini kita memperingati mahakarya yang luar biasa, yang tidak ada duanya, yang dilakukan oleh Yesus, mengorbankan dirinya, sudah selesai. Yang seharusnya Bapak Ibu Saudara, saya dan saudara yang menerima hukuman, yang seharusnya saya dan saudara yang harus dicaci dan maki, hari ini Jumat Agung kita memperingati Yesus sudah lakukan dengan sempurna. Boleh katakan bareng-bareng tetelestai. 2, 3. Tidak ada cacat, tidak ada kurang yang Yesus lakukan buat saya dan saudara. Oleh sebab itu, Yesus berkata, "It is finished." Sudah selesai. Maka karya penebusan yang luar biasa telah diselesaikan dengan sempurna dan tidak ada cacat celah. Menjadi pertanyaan kita, apa yang diselesaikan Bapak Ibu Saudara? Kita tahu bersama hubungan manusia dengan Allah pada waktu itu terputus dengan jurang yang begitu dalam. Tidak layak untuk menerima satu anugerah, tidak layak untuk menerima satu berkat. Tetapi karena karya Yesus yang sempurna itu, kita diperdamaikan. Hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Ada rekonsiliasi. Sesuatu hal yang sudah rusak berantakan, ditata kembali, dikembalikan kepada posisi yang semula. Terlalu banyak perlu kita tahu, perlu kita mengerti. Yang dilakukan, dikerjakan oleh umat manusia. Yang membuat hubungan itu tidak harmonis lagi. Tetapi malam hari ini Yesus Kristus, Tuhan kita, yang kita agungkan, yang kita muliakan. Dia memberikan dirinya
untuk memulihkan lagi, menata lagi dengan begitu rapi dan memposisikan hidup kita pada posisi yang semula. Sekilas saja kita lihat, mungkin kita berkata, oh saya tahu jalannya seperti itu. Tetapi coba kita mau merenungkan, Bapak Ibu Saudara, apa saja yang kita sudah buat, apa saja yang sudah kita lakukan, yang tidak menutup kemungkinan kita berkata, aku tidak menyakiti Tuhan, tetapi kita menyakiti hati pasangan kita, istri, suami, anak-anak, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Malam hari ini itu akan dipulihkan. Hubungan manusia dengan Tuhan dipulihkan. Yang kedua dikatakan di situ bahwa pengampunan telah diberikan. Yang ketiga, keselamatan telah dikaruniakan. Mungkin Bapak Ibu Saudara hari-hari ini seolah-olah Bapak Ibu Saudara berjuang sendiri. Melalui pengorbanan Yesus, kasih-Nya yang luar biasa dan dahsyat itu akan menyertai dan menolong Bapak Ibu Saudara. Mungkin dunia tidak memperhitungkan Bapak Ibu Saudara. Mungkin dunia berkata, coba tak lihat bisa atau tidak. Saya mau katakan pada malam hari ini, kasih Yesus yang begitu dahsyat dan luar biasa itu sempurna. Akan memperhatikan dengan begitu luar biasa jalan perjuangan kita. Oleh sebab itu jangan sampai kita berkata, aku menyerah, aku tidak bisa. Ambil satu teladan, Yesus menyelesaikan itu dengan sempurna. It is finished. Tetelestai. Engkau dicintai melampaui semua ukuran yang bisa dibuat oleh manusia. Pemuda, pemudi, mungkin ada dunia ini berkata, kamu aneh. Bisa apa kamu? Tetapi terus maju. Yesus mati. Yesus menyediakan masa depan untuk kalian semua. Bapak, Ibu, Saudara yang hari-hari ini sedang berjuang, selesaikan itu dengan baik. Amin. Bapak-bapak yang lagi berjuang mencukupi kebutuhan, keperluan keluarga. Ibu-ibu lagi berjuang untuk menyekolahkan anak dan lain sebagainya. Selesaikan itu. Korban Yesus akan membawa kita lebih mengerti. Kita tidak sendirian. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kata-kata yang sangat indah. Engkau dicintai melampaui semua ukuran yang bisa dibuat oleh manusia. Manusia kadang-kadang mengukur, mengira-ira, menghakimi, mencat Bapak Ibu Saudara. Tetapi ingat, kasih Yesus yang luar biasa itu akan memampukan kita menyelesaikan perjalanan kekristenan kita dengan baik dan sempurna. Ada tempat yang mulia. Kita nyanyikan pujian ini. Saya undang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu
mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu. Tuhan, darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Ada tempat kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu. Tuhan, darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Kuasa salibmu pulihkanku. Kuasa salibmu pulihkanku. Haleluya, haleluya. Layakkan, kuduskan kami Tuhan untuk menerima anugerah Tuhan. Bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, sehingga tubuh dan darah-Mu akan menjadi kekuatan buat kami, pengharapan buat kami, untuk kami bisa menyelesaikan dengan tuntas apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kami. Dunia meragukan kami Tuhan, tetapi kami percaya bersama dengan Tuhan kami mampu menyelesaikannya itu. Amin. Haleluya, haleluya. Ada tempat tetap dalam hadirat Tuhan. Sidang jemaat dipersilakan duduk. Sebagai ganti dosaku.
Apakah ada yang belum terlayani? Oke, baik, semuanya sudah terlayani. Tetap dalam hadirat Tuhan. Hubungan kita kepada Tuhan sudah dipulihkan. Tidak ada yang perlu kita takutkan dan khawatirkan. Maju terus, kerjakan keselamatanmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Angkat roti di tangan kanan kita. Melebihi kepala kita. Sebagai satu kebanggaan. Sebagai satu ucapan syukur kita. Atas mahakarya yang dilakukan oleh Yesus. Dan diselesaikan dengan sempurna. It is finished. Dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan iman dalam nama. Angkat cawan di tangan kanan kita melebihi kepala kita. Dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ingat kata-kata ini. Engkau dicintai dan dikasihi melampaui semua ukuran yang bisa dibuat oleh manusia. Ingat, kita berharga di mata Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut menghadapi hidup ini. Yesus sudah lakukan dengan sempurna. Tetelestai, it is finished. Haleluya, haleluya, dengan kasih Kristus Bapak Yusuf.
Kami bersyukur buat hadirat Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu. Dengan kasih-Mu, Kau rela korbankan diri-Mu untuk menebus dosa-dosa kami, Tuhan. Engkau rela teraniaya, dicaci maki, diludahi, disiksa karena kami. Dan Kau berkata, sudah selesai. Sudah selesai. Dosa-dosa kami diampuni, hidup kami dikuduskan. Kiranya Tuhan, kami Kau jadikan orang-orang yang tahu menghargai pengorbanan-Mu. Jadikan kami orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kami. Dan Tuhan buktikan kasih itu dengan mati di kayu salib. Dengan apa kami membalas kasih Tuhan? Selain kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengampunan yang Kau beri. Terima kasih buat firman-Mu. Kami dikasihi melebihi segalanya dari Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyimak firman-Mu. Pakai terus untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sehingga kami semua boleh bertumbuh menjadi gereja yang benar. Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan. Kuduskan persembahan kami menjadi persembahan yang berkenan kepada Engkau. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita akan berikan persembahan 2 kali saja. Petugas di belakang kita nyanyi pujian. Darah Yesus menyucikan segala dosaku. Bilur Yesus menyembuhkan segala sakitku. Menyucikan segala dosaku, bilur
Terima kasih Tuhan, kami kembali mengucap Kami bersyukur saat sore malam hari ini. Kami menikmati lawatan Tuhan, kami menikmati kuasa Tuhan. Terlebih kalau kami diberikan kesempatan untuk kami boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena pengorbanan Tuhan yang terbaik sudah kami terima saat ini. Kami rindu setiap persembahan kami menjadi persembahan yang berkenan. Kiranya persembahan kami boleh bermanfaat buat pekerjaan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk untuk petugas persembahan. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita bersyukur tahun ini kita bisa merayakan ibadah Jumat Agung. Kita nggak tahu tahun depan ya, karena semua itu dalam rancangan Tuhan. Tapi kalau kita bisa merayakan hari ini, kita bersyukur, kita diingatkan betapa besarnya kasih Allah buat kita. Amin. Dia relakan dirinya, hancur, dicambuk, dianiaya, diludahi, ditinju. Untuk saudara dan saya. Mari kita hargai pengorbanannya. Dengan hidup semakin mengasihi Dia, hormat dan takut ada dalam hati kita. Kita boleh selalu memuliakan Dia. Tentunya kita pada malam ini berterima kasih untuk gembala yang sudah menyampaikan kepada Tuhan. Kita terus berdoa, dukung dalam doa, terus diberikan hikmat pewahyuan untuk dibagikan kepada jemaat di sini. Firman Tuhan yang hidup yang bisa memberkati kita semua. Puji Tuhan. Untuk pengumuman, besok hari Sabtu ibadah pemuda remaja jam 5:30 sore dan minggu pagi kita ibadah umum ya, memperingati kebangkitan Yesus atau boleh dikenal dengan Paskah ya. Kita berdoa supaya ibadah pemuda remaja dan ibadah umum hari Minggu diberkati Tuhan. Dan juga ada ibadah Natal sekolah Minggu. Paskah, ibadah Paskah sekolah Minggu. Wah, ternyata ada yang perhatian juga. Sebagian mungkin nggak perhatian soalnya ya. Jadi bersyukur masih ada yang perhatian. Cepet. Nah, yang lain kadang-kadang nggak dengar. Paskah sekolah Minggu. Orang tua boleh hadir untuk datang mengantar anak-anaknya. Orang tuanya diharapkan ikut, ya, terlibat. Jadi tahun ini luar biasa, semua bisa terlibat untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Yang punya anak usia sekolah minggu atau mungkin emak atau engkongnya, opa atau omanya bisa hadir ya. Demikian pengumuman yang kita sampaikan. Ada tambahan lagi Pak Gem? Tidak ada. Oh ya, selamat untuk anak-anak yang hari ini sudah dibaptis. Sudah selesai kan baptisan kan tadi? Jadi kan? Ya boleh dong berdiri yang dibaptis, saya mau lihat juga nih. Yang dibaptis apa? Yang 1, 2 ya orang. Haleluya. Puji Tuhan. Sudah lahir baru, sudah dibaptis dan semakin cinta Tuhan. Dimanapun kau berada, itu Kristen yang di Semarang ya. Samuel yang di Semarang, engkau juga jadi berkat di sana, jadi saksi Tuhan. Kristen yang di Wiradesa juga jadi berkat untuk orang tuanya dan untuk lingkungannya sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdiri semua, kita nyanyi pujian, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kami undang nanti Ibu Wisi akan tutup dengan doa dan doa berkat oleh Bapak Gembala. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku.
Haleluya. Kami bersyukur kalau Engkau sudah pimpin ibadah ini dari permulaan hingga selesainya. Kembali kami diingatkan Tuhan betapa besarnya kasih-Mu dalam kehidupan kami. Pengorbanan-Mu yang Engkau kerjakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Apakah yang dapat kami perbuat untuk membalas segala kebajikan-Mu Bapa? Selain kami mempersembahkan tubuh, jiwa, roh kami sebagai persembahan yang hidup dan kudus di hadirat-Mu. Terima kasih. Engkau sudah menyelesaikan semuanya untuk kami Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kami hanya dapat bersyukur dan bersyukur kepadamu Tuhan. Untuk anugerah-Mu, untuk pengorbanan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus yang boleh kami terima malam hari ini. Bilur-bilur-Mu yang Engkau sudah pecahkan di gunung Golgota Tuhan. Sudah menyembuhkan semua sakit penyakit kami. Darah-Mu yang Engkau sudah curahkan Tuhan, sudah menebus segala dosa-dosa kami. Memberikan kekuatan dan pengampunan bagi kami, untuk kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Untuk kami boleh hidup takut akan Engkau, untuk kami boleh hidup taat kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami hanya dapat bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Haleluya. Bahkan untuk perkara-perkara yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur malam hari ini berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Tuhan, kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya penyertaan-Mu akan selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami boleh kembali diingatkan betapa kasih-Mu luar biasa dalam kehidupan kami. Segala puji hanya bagi Engkau, segala kemuliaan kebesaran hanya bagi-Mu. Dan kami sudah berdoa serta mengucap syukur malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Allah kami yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat terkasih, marilah kita pulang dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Anak Domba, Yesus Kristus. Dan penghiburan dan kekuatan yang akan memampukan kita semua dari sekarang, besok, bahkan sampai hari manarta. Yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ucapan berkat ini disampaikan dengan iman, diterima dengan iman. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.